Baik, salam sukses buat kalian semua. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat jurnal pembalik. Dan jurnal pembalik ini merupakan akhir dari materi dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Jurnal pembalik itu hanya ada 4 akun. Yang pertama, beban yang dibayar di muka. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Yang ketiga, pendapatan yang masih harus terima. Dan yang keempat, beban yang masih harus dibayar. Dan jurnal pembalik dibuat pada awal tahun pembukuan atau awal periode pembukuan atau akuntansi. Tetapi untuk kali ini akan kita coba membahas mulai dari transaksi, kemudian jurnal umum, jurnal penyesuaian, dan jurnal pembalik. Dan ingat, pembayaran beban di muka itu ada 2 cara pencatatannya dalam jurnal, tetapi tidak boleh dua-duanya, salah satu yang harus kita pilih. Kita mulai saja. Misalnya di sini nomor 1, beban dibayar di muka. Beban dibayar duluan untuk yang akan datang. 1 Agustus 2019 dibayar asuransi perusahaan untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun 24 juta. Berarti 1 bulannya 2 juta. Ya. 1 Agustus. Nah, kalau pendekatan harta akan dibuat jurnal umum, asuransi dibayar di muka, kemudian kas kredit sebesar 24 juta. Perhatikan, asuransi dibayar di muka. Ini disebut pendekatan harta, dibayar duluan. Kalau pendekatan beban, maka akan tertulis beban asuransi debit 24 juta, kas kredit 24 juta. Nah, ingat, jurnal penyesuaian akan dibuat nanti pada akhir periode pembukuan. Kalau pendekatan harta, yang dibuat jurnal penyesuaiannya adalah yang sudah dilalui. Jadi ini bukan lagi harta semuanya. Bahkan kalian sudah tahu mungkin, maka jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember akan dibuat beban asuransi 10 juta, asuransi dibayar di muka 10 juta. Dari mana itu? Dihitung dari Agustus, September, Oktober, November, Desember kali 2 juta. Jadi beban asuransinya untuk 5 bulan 10 juta, yaitu dari mana? 24 juta dibagi 12, 2 juta dikali 10 bulan. Sedangkan kalau pendekatan beban, ingat, kalau pendekatan yang beban itu yang belum, maka jurnal penyesuaiannya beban asuransinya dikredit. Debitnya asuransi dibayar di muka 14 juta, beban asuransi dikredit 14 juta. Perhatikan, kalau pendekatan harta yang dibuat jurnal penyesuaiannya adalah yang sudah jadi beban. Tapi kalau pendekatan beban yang dibuat jurnal penyesuaiannya adalah yang belum. Karena ini beban 24 juta untuk setahun. Kalau 10 bulan berarti kan 10 juta. 20 juta. Jadi ada di sini ada 14 juta yang belum. Nah, bagaimana dengan jurnal pembaliknya? Kalau pendekatan harta tidak ada jurnal pembalik, tidak dibuat. Ya. Tapi kalau pendekatan beban, maka jurnal pembaliknya ini dibalik saja. Tetapi tanggalnya, karena ini dibuat di awal tahun berikutnya,
maka jurnal pembaliknya ini dibalik ya. Tapi tanggalnya Januari 01 2020, beban asuransi debit 14 juta, asuransi dibayar di muka, kredit 14 juta. Sekali lagi, kalau pencatatan awal di jurnal umum dari transaksi ini pendekatan harta, maka tidak ada jurnal pembalik. Tapi ketika 1 Agustusnya atau waktu pembayaran itu dia menggunakan pendekatan beban, makanya di sini jurnal umumnya beban asuransi, ya. Kemudian jurnal penyesuaiannya menjadi yang belum, yang dibuat adalah Januari 01 ini dibalik. Jadi jurnal pembaliknya beban asuransi 14 juta, asuransi dibayar di muka, kredit 14 juta. Jadi ingat, yang dibuat jurnal pembalik apabila pembayaran di muka beban, pencatatan di awalnya menggunakan beban asuransi. Tetapi kalau misalnya ini di awal tahun, ya, karena nanti ini semuanya sudah jadi beban, sesuai dengan 12 bulan kali 2, 24 juta, nanti ini tidak ada jurnal pembalik, karena semuanya sudah jadi beban. Itu yang pertama. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Segala sesuatu yang diterima di muka itu, ada yang menganggap orang itu sebagai utang, ya, ada orang yang sudah mengatakan pendapatan. Contohnya di sini, misalnya nih, ada orang punya perusahaan di properti, ya, dia menyewa-nyewa tempat usaha, maka penghasilannya disebutkan pendapatan sewa. Perhatikan, ini transaksi 1 September 2019 diterima sewa gedung 120 juta untuk 1 tahun. Penerimanya tanggal 1 September. Kalau pendekatan utang berarti sewa diterima di muka. Debit, kas debit, sewa gedung diterima di muka, di kredit karena terima uang, ya. Ini kalau pendekatan utang, ya, sewa gedung diterima duluan, apapun diterima duluan itu dianggap sebagai utang. Tapi pencatatan yang kedua ada yang menggunakan pendekatan pendapatan. Ini tidak sewa gedung, tetapi jurnal umumnya, ya, kas debit, pendapatan sewa kredit. Perhatikan di sini, sewa gedung diterima di muka itu berarti utang, pendapatan sewa berarti pendapatan. Ini sebenarnya menggunakan pendekatan pendapatan kalau misalnya sudah waktunya diterima. Ini tanggal 1 September, itu belum semua jadi hak. Nah, kalau ini dianggap sebagai utang karena diterima duluan. Kemudian jurnal penyesuaiannya akan dibuat 31 Desember. Perhatikan, mana jurnal penyesuaian yang dibuat adalah yang sudah menjadi hak. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah sewa gedung diterima di muka 40 juta, pendapatan sewa. Dari mana 40 juta ini? 40 juta itu kalau 120 juta untuk 1 tahun, kita menghitungnya dari September, Oktober, November, Desember. Berarti 4 bulan kali 10 juta. Itu sudah jadi pendapatan hak. Kalau di sini pendapatan 120 juta, itu belum semua. Maka jurnal penyesuaiannya dibalik, ya. Ini dibalik, tetapi yang belum, angkanya yang belum. Kalau di sini yang sudah 40 juta, yang ini yang belum 80 juta. Nah, kalau pendekatan harta, maka jurnal pembalik tidak dibuat, ya. Jadi kalau pendekatan pendapatan baru dibuat, maka jurnal pembaliknya, jurnal penyesuaian dibalik, tetapi tanggalnya, ya, harus Januari karena ini dibuat pada tahun pembukuan berikutnya. Yang ketiga, pendapatan yang masih harus diterima. Kadang-kadang misalnya nih perusahaan ini ada pendapatan sudah waktunya tetapi belum diterima, ya.
31 Desember 2019 masih harus diterima asuransi 3 juta. Ya. Sebesar 3 juta. Ini tidak ada jurnal umumnya, yang ada jurnal penyesuaian. Maka tanggal 31 Desember akan dibuat jurnal penyesuaiannya asuransi yang masih harus diterima 3 juta, pendapatan asuransi kredit 3 juta. Ini jurnal penyesuaian, ya, karena ini keterangan dari 31 Desember masih harus diterima. Ketika mau tutup buku, ada asuransi belum diterima. Apakah itu sudah pendapatan sudah tetapi masih berupa piutang. Nah, ini jurnal pembaliknya bagaimana? Nah, jurnal pembaliknya akan dibalik seperti ini, ya, jadi dibalik. Dan ingat, selalu dibuat pada awal periode berikutnya. Kemudian, yang keempat, beban yang masih harus dibayar. Kadang-kadang, seperti contoh, kita pakai dulu baru bayar, listrik. Pemakaian Desember dibayar di bulan Januari, itu karena aturan. Nah, kalau ada beban yang masih harus dibayar, contohnya 31 Desember masih harus dibayar gaji karyawan. Karena mungkin ada karyawan yang cuti jadi belum dibayar. Nah, kalau jurnal penyesuaian, ini sudah jadi beban gaji. Beban gaji 8 juta. Tapi gaji yang masih harus dibayar. Ada beban gaji sebesar 8 juta. Itu sudah beban sudah untuk tahun anggaran 2019, tapi belum dibayar, ya, maka akan dibuat jurnal pembalik. Gaji yang masih harus dibayar 8 juta, beban gaji kredit 8 juta. Jadi jurnal pembalik itu mudah saja, ya. Yang perlu saya ingatkan, apabila ya, misalnya nih 1 Januari 2019 untuk 1 tahun 24 juta. Ini nanti akan dibuat jurnal penyesuaian, ya, sebesar 24 juta. Tetapi ini nanti tidak perlu membuat jurnal penyesuaian dan jurnal pembalik kalau memang itu 1 tahun, ya. Jadi sekali lagi, ada 4 yang dibuat jurnal pembalik. 1, beban dibayar di muka, ya, apabila pencatatannya pendekatan beban. Yang kedua, pendapatan diterima di muka, dibuat jurnal pembalik apabila pendekatan pendapatan. Kalau pendekatan utang tidak dibuat jurnal pembalik. Yang ketiga, pendapatan yang masih harus diterima. Kalau ada yang masih harus diterima sampai tanggal 31 Desember, ada yang belum diterima karena mungkin waktunya, ya. Tapi kalau itu sudah jadi hak dari sebuah perusahaan, itu sudah jadi pendapatan. Tetapi nanti di Januari tahun berikutnya akan dibuat jurnal pembalik dengan membalikkan jurnal penyesuaian. Dan yang keempat, beban yang masih harus dibayar, ya. Apabila ada beban yang masih harus dibayar sampai 31 Desember belum dibayar, berarti pembayaran tertunda, itu dianggap sebagai beban tetapi berupa utang. Gaji yang masih harus dibayar ini nanti akan dibalikan saja jurnal penyesuaiannya ke dalam jurnal pembalik. Maaf, ini jurnal pembalik di sini harusnya tertulis Januari 01, ya. Karena jurnal pembalik itu dibuat awal tahun pembukuan berikutnya. Nah, itulah materi kita. Mungkin ini merupakan video terakhir di semester 1. Dan silakan kalian nyimak baik-baik. Apabila nanti ada pertanyaan, bisa didiskusikan. Sekian, salam sukses buat kalian semua.